Pencapresan Anies Baswedan bisa bubar. Tentunya Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono kembali manggung. Ya, Partai Demokrat diperkirakan akan melompat pagar meninggalkan Anies Baswedan. Ya, sementara Partai Keadilan Sejahtera dan Nasdem masih percaya jika AHY alias SBY masih menghargai statuta deklarasi bersama mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden di tahun 2024 yang diusung di dalam koalisi perubahan. Ya, ketemunya antara AHY dengan Puan Maharani di gedung Bung Karno memberikan dampak secara psikologis dan politis tentunya bagi kenyamanan pencapresan Anies dan atau bahkan juga pencapresan Ganjar Pranowo juga sedikit banyak mulai terusik. Masyarakat sudah mengetahui jika Anies calon presiden yang diusung dan disepakati menjadi calon presiden di koalisi perubahan. Ada 3 partai yang tergabung dalam koalisi itu yang hanya menunggu lobby dan keputusan siapa yang akan menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies. Di dalam proses pencalonan dan pencarian wakil presiden, rupanya Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Nasional Demokrat ternyata malah menyodorkan nama yang lain. Ketua Umum Partai Demokrat AHY ternyata ditolak dan tidak disepakati oleh Nasdem dan PKS. Dengan demikian sampai sekarang kisruh pencalonan wakil presiden sampai sekarang belum terselesaikan dengan baik dan bahkan Agus Harimurti Yudhoyono terpaksa melakukan perselingkuhan dengan pihak lain yaitu Partai PDI Perjuangan. Agus Harimurti Yudhoyono menerima penawaran komunikasi politik yang sebelumnya mereka dipertemukan oleh Puan Maharani. Para sekjen partai dari PDIP dan tentunya dari Partai Demokrat telah menyiapkan dan mengemas panggung politik untuk mereka berdua sebagai putra-putri mahkota mantan Presiden Republik Indonesia. Secara psikologis, pertemuan politik antara Agus Harimurti Yudhoyono dan Puan Maharani tentunya berdampak mendalam. Ya, masyarakat mulai ragu, cemas dan pada akhirnya mempertanyakan kebenaran dan keabsahan dari keselamatan koalisi perubahan yang memberikan karpet merah terhadap Anies. Di dalam kenyataan politik, pertemuan Puan dan AHY tentunya menjadi kekalahan telak pengaruh politik Anies Baswedan. Mantan Gubernur Jakarta ini tak mampu menjadi magnet pemersatu bangsa, magnet pemersatu 3 kepentingan partai yaitu Partai Demokrat, Nasdem dan PKS untuk saling bersatu di dalam mengangkat Anies Baswedan sebagai capres di 2024. Anies Baswedan tentunya tidak berdaya untuk mengalah dan menerima kenyataan yang sesungguhnya yang mempunyai pengaruh dalam kekuasaan politik pencapresan adalah pemilik ataupun ketum partai. Kekuatan pengaruh politik di dalam pertemuan AHY dan Puan Maharani itu melemahkan konfigurasi lawan koalisi partai ataupun calon presiden yang diusungnya. Kalau kekuatan koalisi perubahan sedang di dalam ujian, sedang tidak stabil atau bahkan terancam punah dan gagal mengusung Anies Baswedan di dalam Pilpres 2024. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itulah pihak yang menang dan Puan tentunya adalah simbol kekuatan politik itu walaupun drama dan rekayasa dalam pertemuan AHY dan Puan masih disutradarai oleh Megawati Soekarno Putri yang tak lain adalah ibunya Puan. Ada 2 hal yang menarik dari kemenangan pengaruh politik Partai Indonesia itu. Tentunya yang pertama adalah PDI Perjuangan berhasil mendapatkan simpati politik yang positif dari publik.
Pasalnya, pertemuan Puan dan AHY tentunya disetujui untuk menjadi harapan masyarakat dalam menciptakan kedamaian dan kestabilan politik khususnya menjelang Pilpres ataupun pemilu di 2024. Citra positif ini akan berdampak dalam cita rasa partai dalam kontestasi dalam Pileg di 2024. Yang kedua adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tentunya telah mengubah peta konfigurasi di dalam perpolitikan nasional. Dan setidaknya dengan adanya dua pertemuan pembesar PDIP dan Partai Demokrat itu sangat mungkin adanya di dalam kerjasama politik yang lebih mendalam dan mengikat. Namun demikian, jika Demokrat merasa nyaman dan pada akhirnya tentunya memutuskan untuk bergabung di dalam berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, hal itu akan menjadi pukulan telak bagi koalisi perubahan. Partai Keadilan Sejahtera dan juga Partai Nasdem yang tergabung dalam koalisi perubahan, dan dengan keluarnya Demokrat dari koalisi itu, artinya Nasdem dan PKS otomatis akan ikut meninggalkan dan membubarkan diri dari koalisi perubahan alias koalisi perubahan bubar jalan. Ya, di dalam politik tidak ada zona nyaman bagi Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo setelah pencapresan mereka berdua. Membuat koalisi yang sudah terbentuk pun memungkinkan untuk bisa bubar jalan. Benar, setidaknya batas pencapresan masih di garis finish di bulan Oktober di 2023. Manuver dan akrobatik yang akan mengamankan ataupun merusak pencapresan mereka masih terbuka lebar. Mungkin juga Jokowi juga akan terseret dengan kuatnya arus politik menjelang pemilihan presiden di 2024. Demikian juga dengan SBY dan juga dengan Megawati sebagai bagian sosok kuat yang akan menambah proses perpolitikan mengerucut atau bahkan ambiar bubar jalan. Yang pasti Susilo Bambang Yudhoyono sudah mimpi. Yang jelas, Susilo Bambang Yudhoyono sudah bermimpi bahwa presiden di 2024 dan mantan presiden ini menginginkan naik kereta berbarengan dengan Jokowi dan Megawati. Dengan demikian, tentunya sangat bisa ditebak kalau yang banyak berkepentingan politik itu jangan-jangan Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono mereka menarik-narik Jokowi untuk memperoleh dukungan politik. Demikian artikel ini dikutip dari siwu.com dan ditulis oleh Heru Subagia.